ngaji dan ngaji. Insya Allah ngaji kita, duduk kita dalam majelis ilmu, ya, walaupun nggak pegang pulpen mendengarkan, sebagian paham, sebagian enggak. Insya Allah lebih baik daripada kita ibadah selama 1000 tahun. Jadi ibadah yang kita, sholat kita itu tidak lebih baik daripada kita ngaji seperti itu. Insya Allah jaminan ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun mungkin isi banyak yang keliru, banyak yang salah. Salat kita sanjungkan kehadiran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang sangat kita harapkan cocoknya rapi. Bila kita ngaji kitab ini, insya Allah di awal-awal itu tentang nanti tentang tauhid, di pertengahan tentang tasawuf. Ini walaupun sedikit, walaupun kecil, tapi mencakup semuanya. Kalau ngajinya hatam, terutama tujuan dari kitab ini itu tazkiyatun nufus. Kita tuh membersihkan jiwa kita, membersihkan diri kita. Jadi kalau udah ngaji kitab ini memang hatam, kita paham, mengerti, bisa mengamalkan, itu gak ada sifat dendam dalam diri kita. Hasud, iri, dengki, itu gak ada. Bahkan kita pun berkeluh kesah, ngeluh, menyalahkan Allah, menyalahkan nasib, menyalahkan hidup, itu tidak akan ada. Karena dengan kitab ini tadi itu tazkiyatun nufus, membersihkan, menyucikan jiwa kita sekalian semuanya. Mudah-mudahan kita semuanya bisa memahami dan mengamalkan kitab yang sama-sama kita baca ini, ya. Amin ya rabbal alamin. Sambil ngopi, sambil merokok, maka silakan nyantai saja, ya, sambil istirahat Pak. Ya, untuk kopi mau ngopi lagi, maka silakan, mau minum bisa disediakan juga, insyaallah. Baik, langsung saja kita mulai pembahasan kitab ini. Jadi bagi yang baru buka kitab kuning, yang dibaca itu yang di luar kotak, ya, bukan di dalam kotak. Di dalam kotak itu penjelasannya, yang di luar kotak itu intisarinya dari yang di tengah. Baik, sebelum dimulai, dalam sebuah hadis disampaikan Rasulullah SAW bersabda, "Man yuridillahu bihi khairan," kata Rasulullah, "yufaqihu fiddin." Barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan dunia akhirat, yang Allah kehendaki dia mulia dunia dan akhirat, kata Rasulullah, yufaqihu fiddin, dia akan faham dalam ilmu agama, akan paham, memahami ilmu agama. Jadi yang disebutkan dalam hadis itu bukan orang yang dikehendaki kebaikan Allah dunia itu orang yang banyak hartanya atau yang tinggi jabatannya, tapi yang paling banyak paham ilmu agama. Dan insya Allah dengan ilmu agama lah kita semuanya akan meraih keselamatan dunia akhir. Amin ya rabbal alamin. Mas Bagas, kalau airnya habis, buat nyalokin dispenser atau minta air panas buat keduanya aja. Itu ya, mudah-mudahan sekali lagi dari hadis yang tadi disampaikan, kita semuanya termasuk orang-orang hamba Allah, umat Rasulullah yang Allah kehendaki kebaikan. Karena otomatis dengan kita meluangkan waktu kita ngaji ini akan bertambah pemahaman kita dalam ilmu agama sama-sama. Kita sama-sama belajar. Ya, Pak Haji juga belajar lagi, Mas Lulus. Dan Pak Haji ngajarin, misalnya kita sharing, Pak Haji ngapalin lagi, buka-buka lagi, karena kitab ini pernah Pak Haji ajarkan, bacakan di beberapa majelis taklim sampai khatam, alhamdulillah. Ya. Kalau yang belum mampu ngelogat mah boleh bawa buku tulis, mencatat mungkin yang kira-kira penting begininya. Ya, nggak apa-apa. Cuma ini ngaji pasaran, jadi ada targetan kita khatam sampai tanggal 15 kalau bisa. Kalau nggak bisa tanggal 16, 17, paling maksimal tanggal 20 sudah selesai. Ya, kalau pesantren cepat cuma dilogat aja, nggak dijelaskan. Tapi insya Allah sedikit-sedikit insya Allah akan kita jelaskan, tidak bahas. Ya. Baik, lihat halaman 2.
Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi kelawan nyebat dengan Allah Ar-Rahmani, sifatnya Allah Ar-Rahman yang memiliki nikmat yang kecil untuk mukmin dan untuk kafir. Ar-Rahimi, sifatnya Allah Ar-Rahimi yang memiliki nikmat yang besar untuk mukmin di akhirat saja. Ya. Sedikit mungkin tetap kita mengawali dengan membahas Bismillah. Dalam hadis dikatakan, barang siapa yang memulai sesuatu tidak dimulai dengan membaca Bismillah, maka atau ajdal, yang mulai mengkaji sesuatu, mengerjakan sesuatu tanpa membahas Bismillah, maka seperti binatang yang putus ekornya, atau binatang yang pincang. Ya. Maka sedikit kita mengkaji Bismillah dulu ya. Dengan kalau bahasa kita dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Kalau diartikan di santri itu, kalau menyebut dengan Allah Ar-Rahman, sifatnya Ar-Rahman. Dan sifat Ar-Rahman itu Allah berikan kepada orang mukmin dan orang kafir. Sehingga baik dia orang yang beriman atau tidak beriman kepada Allah, baik yang sholat ataupun yang nggak sholat, itu tetap mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, kasih sayang Allah. Alhamdulillah, tanpa rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu orang kafir tidak akan hidup di muka bumi ini. Tanpa rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, sifat rahmannya Allah, maka orang yang habis di muka bumi ini. Ya. Maka kita bersyukur, belah sini. Jadi belah sini aja. Mari Iham ambil bangku aja, anak Iham. Geseran Ham. Nah, geseran sama api, geseran bagus, balikin aja nggak apa-apa. Selanjutnya sifat Ar-Rahim. Ar-Rahim itu sifat Allah yang hanya diberikan oleh Allah untuk orang yang beriman saja. Nanti di akhirat di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insyaallah. Maka rahmat itu ya yang Allah turunkan di muka bumi ini itu cuma ada satu. Yang 99 itu Allah berikan nanti di akhirat untuk kita orang yang beriman. Satu rahmat Allah yang diberikan di muka bumi ini sampai tadi sampaikan, sampai orang diberi kesempatan hidup. Orang kafir masih diberi kesempatan, masih diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sifat rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang seperti itu. Ya. Dan insyaallah mudah-mudahan dengan sifat rahimnya Allah, kita semuanya meraih kehidupan yang sebenarnya, yang hakiki, yang sejati dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan penuh kenikmatan nanti di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi yang di atas garis kalau ada garisnya ya. Baik, wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Itu benar bukan sih? Itu Mas ya? Ya. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in. Dan saya Allah wa asyhadu Nabi Allah lihat saatnya teu aya zat anu hak ibadahan ilallah kecuali Allah, wa dama sahiji Allah la syarika, teu aya maksudna aya anu ngarencangan dan itu lahu bagi Allah. Maka katanya saja wa asyhadu, dan saya bersaksi anna Muhammadan sesungguhnya Nabi Muhammad eta abduhu hambana Allah wa rasuluhu dan rasul Allah. Ya. Jadi kita bersaksi tidak ada zat yang hak kita sembah kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. La syarikalah, Allah tidak sekutu bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Dan saya bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah hamba Allah dan Rasul Allah. Dan wala alihi wa sahbihi wa tabi'in. Salawat serta salam kepada para keluarganya, sahabat dan para tabi'in. Bismillahirrahmanirrahim. Amma ba'du. Setelah membaca bismillah syahadat, bismillah alhamdulillah,
Wahada juz'un latifun. Wahada mau dilogat apa gimana ya? Logat atau logatnya? Nah, pakai bahasa Indonesia aja logatannya ya. Ya biasa pakai Sunda, pakai Jawa enggak. Tapi ini biar semuanya kena, berarti pakai logatnya pakai bahasa Indonesia. Dicampur Sunda ambil Jawanya. Lihat kitabnya Mas yang ya nama 3 di luar garis, di luar kotak. Wahada maka ini eta juz'un juz latifun yang lembut. Yasarahullahu ta'ala yasarahu mudah-mudahan Allah memudahkan. Maaf. Yasara mudah-mudahan memudahkan. Yasarahu mudah-mudahan memudahkan hu kepada itu juz'un latifun sapa Allahu ta'ala. Fima dalam perkara yang ibu yang wajib opo ta'alumuhu belajarnya, wa ta'limuhu dan mengajarkannya, wal amalu dan mengamalkan bihi kepada itu kitab cuma bil khosi untuk kekhususan untuk orang yang khos, wal ami dan kita kebanyakan ya dan umumnya. Wal wajibu utawi yang wajib. Ya, ini langsung ke pembahasan. Jadi juz yang tadi juz kitab ini adalah juz'un latifun. Kitab yang lembut, yang kecil tipis. Jadi mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk belajar dan mengajarkannya dan mengamalkan kitab ini. Ya. Baik untuk lil khosin itu untuk orang yang alim wal am dan untuk orang yang jahil yang masih belum paham, belum memahami. Di tengahnya minal alimi wal jahili untuk kekhususan dan keumuman. Langsung wal wajibu ada Mas Habis? Ada? Kitabnya ada? Di kitabnya? Ada. Baris itu 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 10 dari atas. Yang di luar kotak. Ada Mas Isan? Dimas? Ada. Ya. Wal wajibu tawi wajib etama perkara sesuatu wa ada yang menjanjikan sapa Allah fa'ilahu kepada yang mengerjakannya bisawabi dengan ganjaran atau pahala. Jadi yang dinamakan wajib itu sesuatu pekerjaan apapun yang Allah menjanjikan ketika kita mengerjakannya, menjanjikan pahala. Sholat 5 waktu, puasa Ramadan, zakat, ibadah haji. Wajib kan? Wajib. Wajib bagi yang mampu. Berarti yang namanya wajib itu sesuatu yang Allah janjikan pahala ketika kita mengerjakannya. Nah, itu definisinya. Bila kita paham apa itu wajib, berarti definisinya seperti itu. Wa tawa'ada tarikahu selanjutnya. Ada wa'ada itu menjanjikan, tawa'ada itu mengancam. Wa tawa'ada dan Allah mengancam tarikahu kepada yang meninggalkan bil iqabi dengan siksaan. Nah, itu terjemahan daripada arti daripada wajib itu sesuatu yang Allah menjanjikan bagi orang yang mengerjakannya dengan pahala dan mengancam orang yang meninggalkannya dengan siksaan. Jadi kalau Rama mengerjakan sholat 5 waktu berarti dapat pahala. Tapi kalau subuh kesiangan nggak sholat berarti diancam oleh Allah dengan siksaan. Ya. Kita puasa Ramadan dijanjikan oleh Allah diampuni segala dosa yang lalu dan dosa yang akan datang. Begitupun ketika kita nggak puasa Ramadan berarti diancam dengan ancaman yang sangat luar biasa. Ya. Wasamaituhu sulamut taufiq ila mahabbatillahi ala tahqiqi. Wasamaituhu dan saya menamakan dengan kepada kitab ini atau kata pengarang kitabnya Sulamat Taufiqi dengan kitab Sulam Taufik. Sulam itu taraje tangga, taufik itu pertolongan. Jadi kalau kita mau selamat kita harus naik tangga. Ya.
Dimas mau naik genteng pakai tangga, Mas Lulus mau naik genteng nggak pakai tangga. Kira-kira mana yang nyampe? Ya, yang nyampe siapa? Dimas yang nyampe ke genteng. Mas Lulus nyampe nggak kira-kira? Ya, dengan susah payah naik ke genteng tanpa tangga. Gimana kira-kira? Kemungkinan nggak bakal nyampe, Mas. Bahkan jatuh. Ya, seperti itu. Di kitab ini ada sulam berpikir tangga pertolongan untuk kita nyampe kepada mahabbatullah, cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Lanjut doanya, as'alullah al-karim ayyaj'ala dzalika minhu wa lahu wa fihi wa ilaihi. As'ala, saya meminta Allah kepada Allah Al-Karimah yang mulia, yang maha mulia, ayaja'ala, yang Allah menjadikan dzalika kepada rujuknya tengahnya. Dzalika kepada judul latifun kitab ini. Mohon kepada Allah, minta minhu dari Allah. Ya. Tidak minta apapun dari manusia kecuali dari Allah Subhanahu wa taala, berarti minta keridhaan Allah dan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ikhlasan, dan ikhlas lahu karena Allah. La riya, tidak ada riya, tidak pengen dipuji, tidak pengen dipandang oleh orang lain. Ya, kita ikhlas belajar kitab ini. Insyaallah. Wa mahabbatu fihi, dan dalam rangka kita mengkaji kitab ini itu karena mahabbah, cinta kita kepada Allah. Ya, kita melaksanakan perintah Allah, kita ngaji teh. Buktinya kita cinta kepada Allah, kita mempelajari apa yang Allah perintahkan dan mempelajari apa yang Allah larang. Tujuan kita mempelajari yang Allah perintahkan agar kita bisa melaksanakan. Tujuan kita mempelajari yang Allah larang agar kita bisa meninggalkan. Jangan sampai kita melakukan sesuatu yang dilarang oleh Allah, kita nggak sadar, kita nggak tahu kalau itu adalah larangan. Seperti itu. Ya. Wa ilaihi, dan kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa mujibat, fihim ayyu mu'adzina wa sababat. Ya. Dan sebagai sabab yang lil kurbi wa zulfa, dilubi kana kadehes. Kita Sunda nama kadehes sih, bahasa Indonesianya apa? Kadehes itu bahasa Sunda naon? Lamun di tengahna husnul maroji, baiknya tempat kita kembali. Jadi kita mengharapkan mengharapkan kita husnul khotimah. Itu aja lah. Wa zulfa, dan mendekatkan diri kita ladaihi kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ayyuwafiqu, dan Allah Subhanahu wa taala memberikan pertolongan min dari teh man kajama apa yang melihat il alaihi kepada kita, pada ini kita ya, menguatkan dudukan bisa wafiqo man wafaqo, pada orang yang melihat daripada itu kitab, ya, kitab ini. Bimuqtadahu min taroki wa tawadu, bimuqtadahu, dengan petunjuk yang dalam kitab ini. Sumatalbi, selanjutnya naik bitawadudi, dengan kita resep, cinta, suka, ya, dengan kitab ini. Lihauzal, agar kita liyahuza, agar terkumpul dalam diri kita tema hubahu, dengan kecintaan kepada Allah, wawalahu, dan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Kita meraih pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi harapannya dengan kita mengaji kitab ini, penulis kitab ini teh berdoa kepada Allah, menyampaikan mudah-mudahan dengan kita mengkaji kitab ini semakin mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan Allah berikan pertolongan kepada kita untuk mengamalkannya.
Lanjut. Ya. Selawatan dulu. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad sallallahu Nabi Muhammad. Yang kurang minumnya boleh ngambil kuahnya atau airnya lagi. Enggak. Baik, lanjut. Kita langsung ke pasal yang pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun. Yajibu wajib ala kafatil mukallafin, kepada seluruh orang yang mukallaf, balik dan berakal sehat. Berarti balik kalau laki-laki sudah berumur 15 tahun atau perempuan sama, atau 9 tahun sudah bermimpi, 9 tahun sudah head bagi perempuan, sudah balik mas, dan berakal sehat, berarti namanya orang mukallaf. Mukallaf itu sudah terkena hukum, tertaklif. Kalau nggak sholat berarti dosa. Itu mukallaf namanya. Beda dengan balik. Jadi mukallaf itu ada dua komponen, balik dan berakal sehat. Ya, balik itu tadi dalam Sapinah 15 tahun bagi laki-laki dan perempuan, head 9 tahun minimal bagi perempuan, ya. Terus mimpi 9 tahun minimal usianya bagi laki-laki dan perempuan. Itu sekarang sudah hampir terjadi. Dalam kitab Sapinah itu batasan perempuan head itu minimal umur 9 tahun. Insya Allah sampai hari kiamat nanti tidak akan ada perempuan head umur 8 tahun. Ya, zaman saya dulu, zaman Pak Haji dulu, SMP, Bapak Rama ya, SMA. Dulu yang SMP yang head itu 1-2 orang anak perempuan. SMA yang belum 1-2 orang anak. SD belum ada. Zaman dulu. Sekarang itu udah turun ke bawah. SD 1-2 orang anak sudah head. SMP yang head itu udah hampir mayoritas, tinggal 1-2-3 anak yang belum head. Itu udah saya tanya di sekolah di kelas sama memang bedanya. SMA udah rata-rata sudah head semuanya. Berarti memang zaman teh semakin lama semakin mendekat. Kalau nanti di akhir sudah ada anak perempuan kelas 3 SD head, berarti sudah dekat batas kiamat akhir zaman. Ada kelas 3 head sekarang? 9 tahun kelas 3 ya, berapa ya? Sekarang banyak kelas 5, kelas 6. Berarti masih jauh lumayan kiamatnya. Ya, masih jauh lumayan kiamatnya. Karena belum nyampe kelas 3 SD. Coba dibayangkan. Padahal head itu pertanda seorang perempuan itu sudah bisa dibuahi, mohon maaf. Ya, sudah bisa hamil kalau punya suami. Berarti masya Allah nanti di akhir zaman bisa terjadi kelas 3 SD, kelas 4 SD sudah hamil, masih kecil kan? Ya, masya Allah. Itu kenyataan secara medis seperti itu. Tapi bisa buka dengan hadis ternyata seperti itu keadaan. Jadi wajib kepada seluruh orang yang mukallaf, balik dan berakal sehat, aduhulu bidinil Islam, masuk dalam agama Islam. Aduhulu asuk bidinil Islam, ke dalam agama Islam. Wasubutu, dan tetap. Jadi kewajiban orang mukallaf itu yang pertama masuk dalam agama Islam. Wasubutu yang kedua tetap fihi, di dalam agama Islam. Alat dawami, netepan salawasna, selama-lamanya. Ya. Yang keempat, waltizamu ma lazima alaihi minal ahkam. Waltizamu ma, dan menerima semua perkara
lazima yang wajib alaihi kepada itu mukallaf, balikannya halaman 4. Minal ahkam dari segala hukum yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan. Ya. Jadi orang yang sudah balik dan berakal itu punya kewajiban ada berapa berarti? Berapa? 4. Satu, masuk agama Islam. Tetap di dalamnya. Yang kedua, tetap di dalamnya selama namanya apapun tantangannya, apapun godaannya. Hati-hati. Ya. Jangan sampai seorang laki-laki cuma karena seorang perempuan cantik, pinter, dokter, kaya mau sama saya, bagi mau jadi yang kedua. Ada ya? Cantik, pinter, dokter, kaya mau sama saya, mau jadi yang kedua. Syarat tadi dia non muslim kafir. Mau nggak kira-kira? Syaratnya kita masuk ke dalam agamanya. Kalau dibilang minta jangan sampai terjadi seperti itu Mas Lulus. Ya, bagaimanapun tantangannya, bagaimanapun tawarannya, apapun tawarannya, Islam tetap harus ada di dalam diri kita sekalian semuanya. Ya kalau sampai berumur panjang, selesai acara resepsi di gedung mewah, biaya semuanya tanggung sama dia. Ya, pulang acara naik mobil Alphard, langsung ke rumah udah disiapin rumahnya, lulus. Kira mau nggak begitu? Disiapin rumah, udah disiapin rumahnya, mobilnya Alphard. Begitu pulang dari tempat resepsi, mobilnya tabrakan, innalillahi meninggal dunia. Nikahnya dalam keadaan murtad, keluar dari agama Islam. Kira-kira gimana? Surga apa neraka? Surga apa neraka? Ya, secara zahir neraka. Kalau alam kemungkinan 1%-nya Allah yang menentukan. Tapi kalau seseorang, mohon maaf, memang yang menghukumi surga neraka itu Allah yang akan memutuskan. Tapi kita harus beritikad, seseorang yang memang muslim, dia meninggal dalam membawa iman Islam kepada Subhanahu wa taala, sampai meninggal tetap iman, enggak murtad, insya Allah kita seperti keyakinan tempat langgengnya adalah ke surga. Dan akidah kita harus kuat juga. Setiap orang yang dia nggak beriman kepada Allah, orang kafir, meninggal dalam keadaan belum pernah baca 2 kalimat syahadat, berumur sholat, berarti vonisnya dari Allah adalah neraka. Itu akidah. Gak boleh kita menghukumi seperti itu. Kata siapa? Gak boleh, itu akidah. Ya, justru akan salah kalau kita menghukumi orang kafir bakal ke surga, orang beriman malah masuk neraka. Akidah yang salah yang seperti itu. Allah nggak adil kalau seperti itu. Ya, itu akidah kita. Jadi bagaimanapun tantangannya, cobaannya, iman Islam itu harus tetap ada dalam diri kita sekalian semua. Ya. Jangan cuma karena kehidupan dunia. Mungkin ada yang tahu tadi. Baru selesai acara, pulang mau ke rumah mewah yang sudah disiapkan, ternyata mobilnya tabrakan.